Batang besi panas bersuhu 1000 derajat menembus tubuh seorang pria, tapi dia malah tersenyum. Akhirnya dia bisa pergi menjalankan misi bersama idolanya, Iron Knight. Perintah pertama dari Iron Knight adalah membersihkan perisainya. Matt pun membersihkannya dengan menggosok kuat-kuat. Namun sebelum mereka sampai di lokasi misi, Knight memintanya untuk melompat dari pesawat alasannya. Ia bosan dan ingin berburu. Tanpa peringatan, Iron Knight langsung menarik Matt dan melompat dari ketinggian ratusan kaki. Setelah mendarat, Knight terus berjalan tanpa menoleh ke belakang, dan Matt harus memunguti semua perlengkapan mereka sambil mengikutinya. Dalam perjalanan, Matt menemukan sebuah gua. Di dalamnya, dia melihat jas lab putih dan sekotak makanan anjing. Target misi mereka adalah seekor anjing. Mungkin anjing itu pernah ada di sini. Gua itu gelap gulita, dan Iron Knight segera memerintahkan Matt untuk membuka jalan dengan tubuhnya dan maju ke depan. Matt tidak punya perisai. Menggunakan tubuhnya sebagai umpan sama saja dengan bunuh diri. Tapi Knight hanya berkata, "Ini perintah, kau pengikutku yang tak berdaya." Matt pun maju dan memeriksa bahaya dengan tubuhnya. Untungnya tidak ada apa-apa di depannya. Tetapi begitu dia berbalik, seekor beruang mutan tiba-tiba muncul dan menyerang Iron Knight. Pertarungan sengit pun terjadi di antara keduanya. Namun karena senjata Knight patah, dia mulai kewalahan. Knight berlari keluar gua sambil berteriak minta tolong, lalu pura-pura mati agar bisa melarikan diri. Tapi beruang mutan itu memiliki pikiran seperti manusia. Dalam sekejap, ia membalik tubuh Knight dan hampir membunuhnya. Knight panik dan memerintahkan Matt untuk menembak. Matt terdiam selama 2 detik, lalu akhirnya mengambil senjata dan menembak beruang itu sampai mati. Namun bukannya berterima kasih, Iron Knight malah marah karena Matt terlambat. Ia segera meminta peralatan medis dan mengancam akan menghukum Matt. Setelah mereka pulang, Matt berhenti mengambil obat. Saat itu dia menyadari bahwa pria ini bukanlah pahlawan masa kecil yang ia kagumi. Ia duduk diam dan menyaksikan Iron Knight mati. Setelah itu, dia mengenakan pakaian sang ksatria dan masuk ke dalam baju zirah bertenaga itu. Rasanya luar biasa. Dengan satu lemparan batu itu terbang sejauh setengah mil. Dengan satu tendangan, dia menghancurkan seluruh dinding batu. Api bisa keluar dari tangannya, dan sepertinya zirah itu bahkan bisa terbang. Matt segera membeli bahan bakar dari pasar tandus agar bisa menyelesaikan misinya dengan mengenakan zirah itu dan membuktikan dirinya. Tapi ketika ia kembali, sekelompok preman mulai mengejeknya karena baju zirah tersebut. Ia ingin menakuti mereka dengan melempar batu, tapi tidak sadar bahwa tanpa mengenakan zirah, mereka tidak akan takut. Mereka menyerangnya, memukulinya, dan mulai membuka zirah itu. Saat mendengar mereka berhasil membukanya, Matt tak tahan lagi. Ia mengambil 2 senjata dan menyerang mereka seperti pahlawan tunggal. Ia berhasil membunuh 2 orang, tetapi preman terbesar menekannya ke arah zirah, merebut senjatanya, dan mulai memukulnya habis-habisan. Saat itu Matt meraih panel samping zirah, memegang kepala preman itu, dan dalam satu hantaman, menghancurkan tengkoraknya. Melihat pemandangan mengerikan itu, para preman lain langsung kabur. Kini Matt memahami kekuatan sejati zirah itu. Tak lama kemudian, seorang pengikut Brotherhood datang, dan memperkenalkan diri. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah pelayan baru yang menunggu perintah. Ia bahkan tidak tahu bahwa Matt lah yang ada di dalam zirah itu. Untuk menjaga rahasianya, Matt sempat berpikir untuk menghancurkan kepala bocah itu juga. Tapi ketika bocah itu menunduk hormat, Matt berubah pikiran. Meniru gaya Iron Knight lama, ia membalikkan badan dan berkata, "Bersihkan." Melihat bocah itu menggosok zirah dengan hati-hati, Matt merasakan ketenangan gelap di dalam dirinya. Ia menerima pelayan barunya dan melanjutkan misinya. Mengikuti tanda-tanda radiasi, ia tiba di sebuah sungai di mana alat ukurnya menunjukkan tingkat radiasi yang luar biasa tinggi.